Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Bertemu lagi dengan saya Faris Arsyam di acara Live Report Tribun Timur. Nah, di hari ini edisi Kamis 10 Juni 2021, kemarin kita akan melaporkan langsung peristiwa-peristiwa dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, hari ini kita akan ada laporan dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Luwu Utara. Di Maros, kemarin sempat ada peristiwa yang menggegerkan. Seorang pendaki perempuan dinyatakan hilang sejak Minggu dan kemarin Kamis ditemukan dalam keadaan selamat. Seperti apa kronologi dan cerita penemuan pendaki ini? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Maros, ada Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul Hidayah. Soal pendaki yang dilaporkan hilang oleh teman-temannya pada hari Minggu 6 Juli 2021 yang ditemukan pada Rabu tanggal 9 Juli 2021. Pendaki gunung yang bernama Eva ini berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari 80 orang dari berbagai unsur, diantaranya Basarnas, kepolisian, hingga masyarakat sekitar dan juga paranormal yang diturunkan langsung oleh pihak keluarga untuk menemukan Eva. Eva berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, bersandar di atas batu, dengan keadaan dehidrasi karena belum minum dan makan selama 4 hari. Saat ditemukan, Eva ini di sekujur tubuhnya terdapat berbagai luka, salah satunya di kepala, yakni luka terbuka, dan harus menerima perawatan sebanyak 10 jahitan dari tim medis. Seperti itu, Ismail. Baik, Nurul. Eva dinyatakan hilang selama 4 hari. Bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kronologi hilangnya Eva hingga dinyatakan berhasil ditemukan kemarin dalam keadaan selamat. Seperti apa upaya pencarian oleh tim SAR dan pihak-pihak terkait yang melakukan pencarian? Baik, di hari Minggu, tepatnya saat Eva dinyatakan hilang oleh teman-temannya ini mengatakan Eva meminta izin kepada mereka untuk buang air. Namun saat 5 menit setelah itu, Eva hilang dan kemudian teman-temannya berusaha untuk mencari, namun tidak berhasil menemukan. 3 orang dari 10 orang yang total memanjat gunung tersebut turun untuk melapor kepada warga. Warga pun kemudian melaporkan ke Polsek Bantimurung dan dari situlah Polsek Bantimurung menurunkan anggotanya untuk melakukan pencarian. Namun pada hari Minggu tersebut Eva belum berhasil ditemukan. Pada hari Senin kemudian datanglah bala bantuan dari berbagai pihak. Di hari Senin itu ada 60 orang yang turun mencari Eva, namun tetap tidak ditemukan dan pencarian sempat dihentikan sementara pada malam hari. Kemudian dilanjutkan pada hari Selasa. Hari Selasa itu lokasi penyisiran diperluas hingga 5 km, namun tetap tidak membuahkan hasil. Dan kemudian pencarian dilanjutkan pada hari Rabu. Dari kesaksian tim yang melakukan pencarian, mereka menemukan jaket Eva pada pukul 9 dan kemudian turun untuk melaporkan ke komandan tim pencarian, dan dari situlah komandan tim pencarian membentuk regu untuk melakukan penyisiran kembali di lokasi hilangnya Eva. Di lokasi hilangnya Eva berselang beberapa jam kemudian mereka melakukan penyisiran dan akhirnya menemukan Eva di sebuah batu. Eva ini sedang bersandar dan berteriak sambil meneriakkan ibunya. Untuk lebih jelasnya, melakukan wawancara dengan komandan tim pencarian Dadang Sarna. Baik, untuk kondisi si korban ini dalam keadaan sadar Nurul, lemah. Kita tahu bahwa beberapa hari ini korban mungkin belum makan apa segala macam itu, jadi makanya kondisinya sadar tapi lemah. Berapa hari pencarian Pak baru kalau kami dari SAR gabungan itu terima info dari tanggal hari Senin itu kami terima info, tapi awalnya kami terima info awal itu hari hilangnya korban, lantas kami terima info lagi ternyata korban ditemukan, itu info awalnya. Nah, kami balik kanan standby di kantor. Setelah kami masuk hari Senin, kami terima info kembali bahwa ternyata korban belum ditemukan. Makanya kami dari tim SAR gabungan
langsung segera menuju ke lokasi, dalam hal ini di posko induk. Oh, Pak, lokasi penemuan korban dan hilangnya korban itu berapa kilometer ya? Dari hilang. Baik, untuk lokasi dari titik hilang korban sampai ditemukan korban itu jaraknya kurang lebih 300 meter. Kondisi lokasinya seperti apa sih? Kondisi lokasinya sangat curam, batu cadasnya itu tajam-tajam semua. Jadi ada beberapa tim kami yang cedera karena medannya memang sangat sulit. Posisi korban saat itu seperti apa sih, Pak? Posisi korban dia sadar, tapi dia tertidur sambil memanggil orang tuanya. Sempat berteriak. Sempat berteriak. Sampai tim penyelamat bisa menemukan itu seperti apa sih ceritanya? Gini, awalnya itu kami menemukan ceceran korban berupa jaket. Terus tim SAR gabungan beberapa orang itu turun melaporkan kepada saya, sehingga saya bentuk lagi tim untuk mengcover lokasi ditemukan ceceran berupa jaketnya. Dan alhamdulillah pukul 14.21 waktu Indonesia Tengah korban kami temukan. Pak, apakah korban ada luka Pak pada baik. Untuk korban itu ada beberapa luka di bagian kepala, di bagian lutut, dan di bagian jari. Itu kondisi luka seperti itu kenapa, Pak? Kalau kita analisa mungkin dia terjatuh. Luka terbuka Pak ya? Iya. Oke, Pak, ada kejanggalan tidak selama proses pencarian? Kalau kejanggalan ada beberapa. Kami terima informasi sumber-sumber dari situ. Memang wilayah itu memang sangat ada mistisnya, ya ada mistisnya, dan itu juga jadi bahan pertimbangan buat kami. Kami tetap berkoordinasi dengan pihak keluarga, mekanisme pencarian, dan pihak keluarga juga menggunakan paranormal, ya atau juru kunci dari wilayah itu. Nah, kami saling membahu sehingga pelaksanaan operasi SAR di Leang-Leang ini berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah korban bisa ditemukan dengan selamat. Pak, nama lengkap tak siapa? Dadang Tarkas. Dadang Tarkas. Sebagai apa kita? Saya komandan tim. Komandan tim pencarian. Ya. Baik, Tribuners, itu tadi wawancara dengan komandan tim pencarian, evakuasi dan sekaligus evakuasi pendaki hilang di Kabupaten Maros. Saya kembali ke Nurul. Nurul, bagaimana kondisi Eva atau korban hari ini dan dibawa kemana pasca dievakuasi oleh tim SAR kemarin? Baik, pasca ditemukan, Eva dibawa ke Puskesmas Bantimurung, menerima perawatan dari tim medis, di luka di kepalanya dijahit banyak 10 jahitan, dan hari ini masih menerima perawatan intensif, dan kemungkinan besar hari ini Eva akan diizinkan pulang ke rumah keluarganya. Baik, terima kasih Nurul atas laporannya dari Kabupaten Maros. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, selamat bertugas. Jangan kemana-mana Tribuners, karena kami akan kembali sesaat lagi di Live Report Tribun Timur bersama jurnalis kami dari Luwu Utara. Tetap di Live Report Tribun Timur.
Kembali lagi di live report Tribun Timur. Tribuners, masih teringat kejadian banjir bandang yang melanda Kabupaten Luwu Utara beberapa waktu lalu. Nah, ada kabar baik untuk warga Luwu Utara karena saat ini pemerintah akan segera membangun hunian atau hunian tetap bagi para korban banjir pasca banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur dari Kabupaten Luwu Utara, ada Calik Mawardi. Selamat siang, Calik Mawardi. Selamat siang, Pak Rizal. Baik, Calik. Kabar baik untuk warga korban banjir bandang di Luwu Utara. Akan dibangunkan 1.005 unit hunian tetap. Bisa dijelaskan, Calik, bagaimana proses pembangunan hunian tetap ini dan kapan pembangunan akan mulai dilaksanakan? Ya, terima kasih. Saat ini pembangunan hunian tetap untuk para korban banjir di 5 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara sementara berjalan secara bertahap. Pekan lalu Bupati Luwu Utara telah meletakkan batu pertama pembangunan hunian tetap di satu titik, tepatnya di Dusun Porodoa, Kecamatan Mapedeke. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Muslim Besar, sampaikan bahwa ada total 1.005 unit rumah yang akan dibangun itu korban banjir bandang yang kehilangan rumah pada bencana tahun lalu. 1.005 unit rumah tersebut 50 diantaranya telah terbangun tahun lalu merupakan bantuan dari Pemprov Sulawesi Selatan. Sementara 955 kemudian akan dibangun secara bertahap pada tahun ini, di mana hunian tetap tersebut bersumber dari Kementerian PUPR 72 unit dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB 897 unit. Kemudian hunian tetap tersebut akan dibangun di 14 desa dan tersebar di 5 kecamatan. Tepatnya di Kecamatan Debuta ada 495 unit yang akan dibangun, terdiri di Desa Rakda 337 unit, Desa Meli 121 unit, Desa Sasta 1 unit. Kemudian di Kecamatan Debunca Selatan dibangun 11 unit, tepatnya di Desa Beringijaya 10 unit, Desa Lembang-Lembang 1 unit. Kemudian Kecamatan Sabang bangun 24 unit, Desa Salama 6 unit, Desa Pendekan 3 unit, dan Desa Malimbu 11 unit. Kemudian Desa Sabang ada 4 unit. Kemudian di Kecamatan Pasamba dibangun 206 unit, tepatnya di Kelurahan Ponetua 170 unit, Desa Maisi 26 unit, Desa Baloli 4 unit, kemudian Desa Kamiri 6 unit. Kemudian di Kecamatan Mapedeke dibangun 305 unit, tepatnya di Desa Mapedeke atau Dusun Porodoa. Jadi dari 14 desa tempat pembangunan hunian tetap, hanya di Desa Mapedeke yang bukan menjadi lokasi yang terdampak bencana banjir bandang, sementara 13 desa semuanya menjadi desa yang terdampak banjir bandang. Demikian, Pak. Baik, Calik. Satu desa yang tidak terdampak banjir bandang turut akan dibangunkan hunian tetap oleh pemerintah. Bisa dijelaskan, Calik, alasan pemerintah memilih desa ini walaupun tidak terdampak banjir bandang tapi akan dibangunkan hunian tetap? Apa alasan pemerintah setempat untuk membangun hunian tetap di lokasi ini? Jadi satu desa yakni tepatnya di Desa Mapedeke akan dibangun cukup banyak hunian tetap berjumlah 305 unit,
dan bukan merupakan daerah yang terdampak. Karena desa Mapedekeng merupakan salah satu desa yang tidak jauh dari pusat kota Masamba, di mana tempat banyak korban banjir bandang kemarin, rumah yang tertimbun, rumah yang hanyut. Jadi pertama pertimbangan jarak pemerintah dengan desa Mapedekeng dari pusat kota Masamba sebelumnya itu tidak jauh. Kemudian ada lahan berada di perbukitan yang yakini akan aman dari bencana-bencana susulan. Baik. Calik 50 unit rumah sudah selesai dibangun dan 900-an lebih akan menyusul. Kapan target informasi yang Anda terima? Kapan target Anda, target pemerintah hunian tetap ini selesai dibangun dan bisa ditempati oleh para penyintas bencana banjir bandang? Khusus yang 50 unit telah sebagian telah ditempati oleh korban bencana, kemudian juga masih direnovasi oleh korban karena mereka menganggap belum dapat digunakan secara maksimal. Kemudian untuk target pembangunan dari 955 unit itu ditarget rampung tahun ini. Bahkan Bupati Luwu Utara menginginkan agar hunian tetap ini menjadi kado akhir tahun atau tahun baru bagi para penyintas banjir bandang. Baik, kita harap pembangunan hunian tetap untuk para penyintas banjir bandang di Luwu Utara dan sekitarnya dapat segera menempati atau menikmati rumah baru dari bantuan dari pemerintah. Baik, terima kasih Calik Mawardi laporannya dari Kabupaten Luwu Utara. Selamat bertugas, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan tetap jaga kesehatan. Demikian live report Tribun Timur hari ini dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Luwu Utara. Seperti biasa Tribuners kami ingatkan setiap hari pukul 14 WITA akan ada live report Tribun Timur dari jurnalis-jurnalis kami di berbagai daerah di kabupaten di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi tetap pantau channel Tribun Timur, YouTube Tribun Timur, dan fanpage Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Saya Farisal Syah mundur diri, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan imbauan pemerintah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.